Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik yang berasal dari negara India. Ya benar, dari negara India. Judulnya adalah Mutiara yang Tak Ternilai. Wah, gimana ya ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah dermaga, seorang penyelam mutiara bersiap hendak terjun ke laut untuk mencari tiram-tiram mutiara. Sesaat kemudian, ia pun terjun ke laut. Air laut beriak-riak membentuk lingkaran. Tetapi tak lama kemudian, air laut pun menjadi tenang kembali. Seorang pendeta, sahabat penyelam mutiara itu, membungkuk di dermaga sambil menatap permukaan air yang bergelembung-gelembung. Sebentar kemudian, muncullah kepala penyelam tua itu dan sepasang matanya yang berkilauan memandang ke atas. Kemudian penyelam itu naik ke dermaga sambil tersenyum dan mengebas-ngebaskan air yang membasahi tubuhnya. Penyelaman yang terbaik yang pernah aku lihat, Rambau. Seru pendeta itu. Lihat ini sahabatku, Kata Rambau, penyelam itu, sambil mengambil tiram besar yang dijepit di antara giginya. aku rasa isinya akan bagus. Pendeta itu mengambilnya, dan sementara ia mengungkitnya dengan pisau sakunya, Rambau pun mengeluarkan tiram-tiram lain yang lebih kecil dari sakunya. Rambau, lihat, Seru pendeta itu. mutiara ini indah sekali. Ya, lumayan. Kata penyelam itu. Lumayan. Pernahkah engkau melihat mutiara yang lebih indah dari ini? Ini sempurna, bukan? Kata pendeta itu sambil mengamat-amati mutiara besar itu, dan kemudian ia menyerahkannya kepada Rambau. Oh ya, ada mutiara yang lebih bagus, jauh lebih bagus. Ya, aku memiliki sebutir. Suaranya makin pelan. Coba lihat ini. Mutiara ini ada cacatnya. Ada bintik hitam di sini, sedangkan di sebelah sini ada lekuk kecil. Bentuknya pun agak lonjong. Tetapi mutiara ini cukup bagus juga. Wah, matamu tajam sekali menilai keindahan mutiara. Kata pendeta itu. Aku tak pernah melihat mutiara yang lebih sempurna dari ini. Itulah seperti apa yang kau katakan tentang Allahmu. Sahut Rambau. Manusia memandang dirinya sendiri sudah sempurna. Tetapi Allah melihat mereka sebagaimana mereka ada. Sambil bercakap-cakap, mereka menuju ke kota. Kau benar, Rambau. Dan Allah menawarkan kebenaran yang sempurna kepada semua orang yang mau percaya dan menerima keselamatan yang ditawarkannya dengan cuma-cuma itu. Mengertikah engkau akan hal itu, sahabatku? Tidak, sudah banyak kali kukatakan kepadamu, hal yang seperti ini terlalu mudah. Itulah kekurangan agamamu yang baik itu. Aku tidak dapat menerimanya. Mungkin aku terlalu sombong. Bagaimanapun, aku harus bekerja untuk mendapatkan tempat di surga. Kalau tidak, aku akan selalu gelisah. Oh, Rambau, Kata pendeta itu. kau tak akan mencapai surga dengan cara itu. Ia sudah bertahun-tahun lamanya berdoa agar Rambau bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hanya ada satu jalan ke surga. Engkau sekarang sudah semakin tua.
Mungkin musim ini adalah musim terakhir engkau menjadi penyelam mutiara. Jika engkau ingin melihat pintu mutiara di surga, engkau harus menerima hidup baru yang Allah tawarkan melalui Anak-Nya. Musim yang terakhir? Ya, engkau benar. Hari ini adalah hari terakhir aku menyelam, karena aku harus mengadakan persiapan. Engkau harus membuat persiapan demi hidup yang akan datang. Justru itulah yang hendak kulakukan. Kau lihat orang yang di sana itu? Dia pesiarah. Mungkin dari Bombay atau dari Kalkuta. Dia berjalan dengan kaki telanjang dan menginjakkan kakinya ke batu-batu yang paling tajam. Dan lihatlah, setiap beberapa langkah ia berlutut dan mencium tanah. Itu baik. Pada hari pertama di tahun baru yang akan datang ini, aku juga akan mulai melakukan ziarah. Seumur hidupku aku telah merencanakan ziarah ini. Kali ini aku pasti akan ke surga. Aku akan ke Delhi dengan berlutut. Rambau, apakah kau sudah gila? Jarak ke Delhi kira-kira 1.200 km. Kulit lututmu akan robek dan engkau akan menderita keracunan darah atau kusta sebelum engkau tiba di sana. Tidak, aku harus pergi ke Delhi. Kemudian dewa-dewa akan memberikan pahala kepadaku. Penderitaan akan menyenangkan, sebab dengan demikian aku akan mencapai surga. Rambau, sahabatku, bagaimana aku bisa membiarkan engkau melakukan hal ini, sedangkan Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk membayar harta surga bagimu? Tetapi Rambau tidak mau mengubah pendiriannya. Ia berkata kepada pendeta itu, Engkau adalah sahabatku yang paling kucintai di dunia ini. Bertahun-tahun lamanya engkau mendampingi aku. Di dalam kesakitan atau kekurangan, hanya engkau yang menjadi sahabatku. Meskipun demikian, engkau tidak dapat mengubah pendirian dan keinginanku untuk memperoleh kebahagiaan kekal. Aku harus ke Delhi. pendeta itu terdiam, seakan-akan tidak ada gunanya lagi berbicara. Sebab penyelam mutiara itu tidak dapat mengerti dan tidak mau menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Pada suatu sore, terdengar orang mengetuk pintu rumah pendeta itu. Ketika Pak Pendeta membukanya, ia melihat Rambau berdiri di depan pintu. "Sahabatku yang baik," seru pendeta itu. "Mari masuk." Tidak, Kata Rambau. aku minta engkau datang ke rumahku sebentar saja. Aku mempunyai sesuatu yang hendak kutunjukkan kepadamu. Jangan kau tolak permintaanku ini. Hati pendeta itu penuh harapan. Mungkin akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. "Tentu saja aku akan datang," Katanya. Ketika mereka hampir sampai di rumah Rambau, Rambau berkata, 1 minggu lagi, aku akan berangkat ke Delhi. hati pendeta itu merasa kecewa ketika mendengarnya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Rambau menunjukkan kepada sahabatnya itu sebuah peti besi kecil yang berat. Sudah bertahun-tahun lamanya aku menyimpan peti besi ini. Kata Rambau. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sekarang aku akan menceritakan tentang apa yang aku simpan itu. Dulu, aku mempunyai seorang anak laki-laki. "Seorang anak laki-laki? Mengapa engkau tidak pernah menceritakannya, Rambau?" Aku tak sanggup. Sementara berbicara, mata penyelam mutiara itu berkaca-kaca. Sekarang,
Aku harus menceritakannya kepadamu. Sebab aku akan berangkat dan mungkin aku tidak akan kembali lagi. Anakku juga seorang penyelam. Dialah penyelam terbaik di pantai India ini. Dia cekatan, matanya tajam, lengannya kuat, dan dapat menahan napas lama sekali. Aku bangga sekali kepadanya. Ia selalu ingin mendapatkan mutiara yang lebih indah daripada semua mutiara yang pernah didapatkannya. Pada suatu hari, ia mendapatkannya. Tetapi, ia berada di dalam air terlalu lama. Tak lama kemudian ia pun meninggal. Penyelam itu menundukkan kepalanya. Sesaat lamanya tubuhnya gemetar tanpa suara. Selama bertahun-tahun aku telah menyimpan mutiara itu. Katanya melanjutkan. Tetapi sekarang aku hendak pergi dan tidak kembali lagi. Maka aku akan memberikan mutiara ini kepadamu, sahabatku. Rambau membuka peti besi itu dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang terikat rapi. Dengan hati-hati, ia membuka kain pembungkusnya dan mengambil sebutir mutiara yang besar dan indah, serta memberikannya kepada pendeta itu. Mutiara itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah didapati di pantai India. Cahayanya berkilau-kilauan. Tidak pernah ada mutiara-mutiara buatan yang cahayanya seperti itu. Harganya tidak ternilai. Beberapa saat lamanya, pendeta itu terdiam sambil menatap mutiara itu dengan rasa kagum. Rambau, mutiara ini sangat indah. Mutiara itu sempurna, sahabatku. Jawab Rambau dengan tenang. Pendeta itu memandang Rambau, dan tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Rambau, Kata pendeta itu. mutiara ini sangat indah dan menakjubkan. Biarlah aku membelinya. Aku akan membayar 300.000 rupiah kepadamu. Apa maksudmu, sobat? Baiklah, aku akan membayar 500.000 rupiah. Atau jika masih kurang, aku mau bekerja untuk mendapatkannya. Sobat, Saut Rambau. Tubuhnya menegang. mutiara ini tidak ternilai harganya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki uang yang cukup untuk membayar mutiara yang begitu berharga bagiku. Bermiliar-miliar rupiah pun tak akan dapat membelinya. Aku tak akan menjualnya kepadamu. Kau hanya dapat menerimanya sebagai suatu pemberian. Tidak, Rambau, aku tidak dapat menerimanya. Meskipun aku sangat menginginkan mutiara itu, tetapi aku tak dapat menerimanya dengan cara begitu. Mungkin aku sombong, tetapi menerima dengan cara itu terlalu mudah. Aku harus membayarnya atau aku harus bekerja? Engkau tidak mengerti, sahabatku. Ketahuilah, anakku yang tunggal sudah memberikan hidupnya untuk memperoleh mutiara ini. Dan aku tidak mau menjualnya dengan harga berapapun. Nilainya setara dengan darah anakku. Aku tidak dapat menjualnya, tetapi aku akan memberikannya kepadamu. Terimalah sebagai pernyataan kasihku kepadamu. Tenggorokan pendeta itu seperti tersumbat, dan sesaat lamanya ia tidak dapat berbicara. Kemudian
Ia memegang erat-erat tangan orang tua itu. "Rambau," katanya dengan lembut. "tidak mengertikah engkau? Itulah yang telah kau katakan kepada Allah." Selama beberapa saat, penyelam itu melirik wajah pendeta itu, dan dengan perlahan-lahan mulailah ia mengerti. Allah sedang menawarkan keselamatan kepadamu sebagai pemberian cuma-cuma. Keselamatan itu begitu besar dan tak ternilai harganya, sehingga tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membelinya. Jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah masih terlalu sedikit. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bekerja untuk membayar harganya. Bahkan meski bekerja seumur hidup pun masih tidak cukup untuk membayarnya. Tidak ada seorang pun yang cukup baik dan layak untuk menerimanya. Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, supaya engkau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun sejuta tahun dan dengan ratusan ziarah, engkau tak akan dapat membayar untuk masuk ke surga. Engkau harus bisa menerima pemberian itu sebagai pernyataan kasih Allah kepadamu, kepada seorang yang berdosa. Rambau, maukah engkau menerima pemberian Allah itu dengan penuh kerendahan hati? Sebab engkau tahu pemberian itu dibayar dengan kematian anaknya? Air mata penyelam itu mengalir membasahi pipinya. Mata rohaninya terbuka, akhirnya ia mengerti. Sahabatku, sekarang aku mengerti. Sebenarnya aku sudah percaya pada ajaran Yesus ini sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi aku tidak dapat percaya keselamatan yang diberikannya dengan cuma-cuma. Sekarang aku mengerti. Ada hal-hal yang tidak ternilai harganya sehingga tidak bisa dibayar dengan apapun. Sahabatku, aku mau menerima keselamatan yang diberikan olehnya. Maka berlututlah Rambau bersama dengan pendeta itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah adik-adik, bagus ya ceritanya. Tori kita hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini Kak Liliati kembali boleh sharing firman Tuhan kepada adik-adik semua. Ayo adik-adik kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh sharing firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam diri setiap kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam diri setiap kami dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap menerima benih firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Tori kita hari ini sangat indah ya. Cerita tentang seorang penyelam mutiara yang bersahabat dengan seorang pendeta. Pendeta ini menceritakan tentang kasih Yesus kepada penyelam mutiara itu dan menawarkan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus yang bisa diterima oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Pendeta itu mengatakan, Allah menawarkan kebenaran yang sempurna kepada semua orang yang mau percaya dan menerima keselamatan yang ditawarkannya itu dengan cuma-cuma. Tetapi penyelam mutiara itu mengatakan, aku tak dapat menerimanya. Mungkin aku terlalu sombong. Bagaimanapun, aku harus bekerja untuk mendapatkan tempatku di surga. Kalau tidak, aku akan selalu gelisah. Menurut pemikiran penyelam mutiara yang bernama Bapak Rambau ini, dia harus melakukan sesuatu untuk dia mendapatkan tempat di surga. Padahal adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi adik-adik, sesuai firman Tuhan ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, bukan di dalam perbuatan yang kita lakukan. Bahkan adik-adik, manusia itu mempunyai benih dosa. Adik-adik ingat kan bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sejak saat itu benih dosa itu ada dalam diri manusia, sehingga tanpa penebusan dari Allah, maka benih dosa itu tetap ada dalam diri manusia. Dan kalau dalam diri manusia itu ada benih dosa, maka segala perbuatannya, sekalipun itu sangat baik, tetap ada benih dosanya, tetap ada muatan dosanya, dan itu tidak bisa membawa keselamatan. Rupanya hal itu tidak bisa dimengerti oleh Bapak Rambau saat itu, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk membayar harga surga bagi dia. Adik-adik, mungkin saat ini adik-adik juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh pendeta ini, yaitu ketika dia menyampaikan berita kabar gembira ini, sahabatnya ini tidak bisa menerimanya. Mungkin adik-adik telah menceritakan, menawarkan kabar baik ini kepada teman-teman kalian, mungkin kepada orang tua, tetapi sampai saat ini mereka masih belum mau menerima Yesus. Kalian jangan putus asa ya adik-adik. Pendeta ini juga tidak putus asa. Dia tetap berdoa untuk sahabatnya, karena yang bisa mengubah hati manusia itu hanya Tuhan. Yang bisa membuka mata rohani manusia itu hanya Tuhan. Karena itu kita tidak boleh putus asa ya adik-adik. Kita tetap mau berdoa untuk orang-orang yang kita kasih ini, supaya mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah adik-adik, sampailah pada suatu ketika Tuhan pada waktunya mengerjakan dan membuka mata rohani Bapak Rambau ini. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Bapak Rambau ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia mengerti bahwa Allah menawarkan keselamatan dengan pemberian cuma-cuma
karena keselamatan itu begitu besar dan tak ternilai harganya, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membelinya dengan uang ratusan juta, dengan uang miliaran, dengan uang triliunan, tidak bisa terbeli. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bekerja atau melakukan sesuatu hal untuk membayar harga keselamatan itu. Allah harus mengizinkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya kita semua boleh menerima keselamatan dan beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita hanya bisa menerima pemberian itu sebagai pernyataan kasih Allah, karena memang keselamatan itu tak ternilai harganya, adik-adik. Ketika mata rohani Bapak Rambau itu terbuka, maka dia membuka hatinya dan dengan dibantu oleh sahabatnya, dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Adik-adik, percayalah, ketika kita tetap berdoa, maka pada suatu saat, pada saatnya, maka Tuhan akan membuka mata rohani orang-orang yang kita kasih itu, orang-orang yang kita doakan itu, sehingga mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Yesus Kristus ini, adik-adik, adalah mutiara yang tiada taranya ini, yang sesungguhnya, yang kita miliki. Kita harus menghargai itu, dan kita mau juga selagi kita menjadi saksi, selagi kita juga menceritakan tentang Injil keselamatan, kabar baik ini kepada orang lain, kita juga mengerjakan di dalam diri kita ini keselamatan yang sudah kita terima, kita jaga dengan takut dan gentar di dalam Tuhan. Kita tahu bagaimana kasih Yesus kepada kita. Kak Lili bacakan ya, di Roma 5 ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan sudah sabar terhadap kita, menanti kita untuk kita mau menerima Dia sebagai juru selamatnya, maka kita juga tidak boleh jemu-jemu untuk menceritakan tentang kasih Kristus, menjadi saksi buat Tuhan, menjadi saksi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Ayo kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki mutiara yang tiada taranya, mutiara yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus di dalam diri kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan ini Tuhan dalam diri kami dengan takut dan gentar. Dan kami juga mau Tuhan menceritakan kasih-Mu ini kepada orang lain. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau Tuhan berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, sehingga mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan itu. Mungkin saat ini mereka belum menerimanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan bisa melembutkan hati mereka, bisa membuka mata rohani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu ini juga, adik-adik semua ini Tuhan, tetap ada dalam penyertaan-Mu senantiasa dalam kegiatan mereka selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai di sini dulu adik-adik untuk hari ini. Ingat ya, kita tetap mau menghargai keselamatan yang sudah kita terima, mutiara yang tiada taranya itu dalam diri kita, dan kita juga boleh tetap mau menjadi saksi, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.